Nah, ini nggak usah, nanti kalian bingung. Makanya nanti yang N ini nih kan ya, yang N ini nanti dia kan searah dengan sumbu apa? Searah dengan sumbu Z kan arahnya. Sumbu Z kan ke atas. Dia N ini juga sumbunya ke atas gitu. Berarti arahnya ada yang ke J, ya kan? Sorry. Arah sumbu Z itu K ya. K yang searah sumbu Z. Kemudian yang ini, yang N kan dia ada tengah sumbu X dan sumbu Y seperti N kan. Berarti kalau kita gambarkan ini Y, sini ada N. Itu di sini 60. Nah, berarti di sini nanti ada X, ada N, Y. NX karena dia mengapit sudut, maksudnya mengapit sudut itu maksudnya dia antara vektor satuan N dan sumbu X itu ada sudut sebesar 60 derajat. Berarti N cos NX cos theta. Yang ini berarti NY sin theta. Vektor satuan pada sumbu X itu I ya, I cos theta. Yang ini J sin theta. Nanti kita masukkan ke sini, ditambah I cos theta, ditambah J sin theta. Bentar ya. Jadi bisa kita calling nanti.
Kayaknya ya. Sudah terdengar ya suara saya? Halo? Apakah suara saya terdengar? Oh ya. Oke. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah sampai sini ya. N kita punya komponen N-nya ini. Komponen N-nya ini. Nah, kemudian tinggal kita masukkan kan tadi ke vektor A-nya. Sini. Vektornya itu A kali N. A-nya sama dengan 2,25. N-nya K. Ada yang plus I cos theta. Maaf ya, saya on cam karena off cam karena sedang tidak kondusif di prodi. Nah, kemudian I cos theta plus J sin theta. Tinggal dikalikan ya, 2,25K plus 2,25 I cos theta. Tuh kan? Oke. 2,25 cos theta plus 2,25 J sin theta. Nah, kita masukkan tadi ke rumus yang ini ya. Rumus yang ini. Ini masih ada nggak ya? Flux itu sama dengan vektor E dikali vektor A. E-nya sama dengan akar 3I minus 5J. A-nya kita masukkan ke sini 2,25 I 2,25 K ya. K ditambah 2,25 I cos theta ditambah 2,25 J sin theta. Nah, ini tinggal kita kalikan ya. Ingat lagi perkalian dot. Perkalian dot itu I kali I sama dengan 1 sama dengan 1 kali K sama dengan 1. I J kali K sama dengan 0. K kali I sama dengan 0. Jadi yang sama, berarti ini kita kalikan I dikali 2,25 cos sudutnya 60 ya, 60 derajat ditambah dikurang, ini karena minus ya, dikurang min 5J tambah min, ini negatifnya saya masukkan ke dalam, 5J dikali 2,25 J sin theta. Itu kan, sin 60 ya, sin 60 derajat. Ditambah K,
Di sini kan tidak ada komponen K, berarti ini sama dengan 0 K dikali 2,25 K. Nah, tinggal kita kalikan. Tadi ya, ya, ini tadi kurang I ya, ini kurang I. Nah, I kali I ini sama dengan 1. Berarti tinggal akar 3 dikali 2,25. Cos 60 berapa? Setengah ya? Betul nggak? Ditambah minus 5 dikali 2,25. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Ya, betul. Setengah akar 3. Terus yang ini 0 kan? Ini kenapa sih 0? Tadi kan ini 0 karena di sini tidak ada komponen kan sama hasilnya. Gitu. Nah, nanti kalian cari sendiri ya. Nilai fluxnya itu berapa? Gitu. Sama dengan web flux itu satuannya Watt atau Newton meter kuadrat per Coulomb. Gitu. Sampai sini nomor 2 ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau diulangi? Ibu izin bertanya. Itu yang F per M-nya emang hilang ya, Bu? F per M-nya. Oh, F per M-nya ini satuan ya? Ini satuan. Ya kalau mau dituliskan juga nggak apa-apa di sini. F per M. Nanti di sini ya. Mana lagi? Untuk E-nya. Nah, E-nya nanti boleh tulis di sini F per M. Ini nggak ada satuannya kalau ini. Kalau ini satuannya meter kuadrat kan luasan. Gitu. Ini satuan aja sih. Gimana? Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini agak tricky, tapi kalian pasti sudah pernah mengerjakannya. Gitu. Suatu bola insulator bermasa, ini 4 kali ya. Saya 4 kali 10 pangkat min 2 kilogram dan bermuatan plus ini ya. Sekarang ini kita tulis ini Q1 lah ya. Q1 plus 0,6 mu Coulomb atau berapa Coulomb berarti 0,6 kali 10 pangkat min 6 ya, Coulomb. Tergantung pada seutas tali yang masanya dapat diabaikan dan netral secara listrik. Muatan lainnya sebesar min 0,9 mu Coulomb atau min 0,9 kali 10 pangkat min 6 Coulomb diletakkan sejauh 1,5 ya. Iya, 0,1,5 meter seperti pada gambar di samping. Kedua muatan tersebut menyebabkan muatan yang tergantung. Ini ya, muatan Q1, ini kita tulis Q2. Q1 itu sama dengan nah, muatan Q1 ini menyimpang karena ada muatan Q2 yang diletakkan di samping Q1. Jadi tadinya ya sebelum muatan diletakkan itu kan dia tergantung biasa ya lurus seperti ini. Nah, anggap saja lurus. Nah, setelah Q2 itu diletakkan, ternyata ada simpangan Q1 ini menyimpang sebesar sudut theta. Hal ini disebabkan oleh, ada yang tahu karena gaya apa yang terjadi antara dua muatan listrik? Coulomb ya, Bu? Tuh, disebabkan oleh gaya Coulomb. Gitu. Nah, itu soalnya yang ditanyakan itu tentukan besar theta ini dan gaya tegangan talinya. Nah, untuk menentukan besar theta-nya ini
Ini caranya gimana? Caranya dengan menguraikan seluruh gaya-gaya yang ada pada sistem ini. Ya, kita lihat ya. Sama. Pokoknya kalau kita mau menguraikan suatu gaya, kita tuh selalu punya garis bantu kartesian ya. Nah, titiknya di mana? Biasanya titik originnya itu pada acuannya. Nah, acuannya di sini adalah muatan Q1 kan, gitu. Jadi kita punya muatan 1 di sini. Ini muatan Q2. Di sini ada tali di sini ada garis lurus lah ini ya. Ini theta. Nah, berarti gaya-gaya apa saja tadi sudah disebutkan. Tadi siapa yang jawab gaya Coulomb? Berarti ada gaya Coulomb kan? Sudah pasti kita tahu ada gaya Coulomb. Arahnya kemana? Karena ini positif, ini negatif, berarti kan tarik menarik. Berarti arah gaya pada Q1 nanti akan mengarah pada Q2. Tarik menarik kan? Di sini ada FC ya guys, kita ya saya gaya Coulomb itu FC gaya Coulomb. Kemudian ada apa lagi? Tadi disebutkan bahwa bola itu bermassa. Berarti kalau bermassa itu tadi gaya apa? Gaya berat-beratnya kan semua partikel yang punya massa sama dia di bumi dan di bumi punya gravitasi. Berarti semua yang bermassa itu gaya berat arahnya kemana? Bawah, Bu. Ya, mulai ke bawah. Oke, satu. Kemudian ada lagi gaya ada ini yang resultas lalu gaya apa? Satu yang dinamika. Yang tahu gaya apa? Gaya tegangan alami ya. Gaya tegangan alami. Itu ada gaya yang tali kalau kemudian kalau pusat-pusatnya ya ke atas gitu masing-masing ya. Nah, berarti sudah sekan gaya yang ada muatan satu. Sepertinya biasa gaya ini salah dia sangat masuk X positif kanan kalau kita X negatif ya. X negatif ada satu ada Y negatif di sini Y positif. Nah ini harus ada mereka ke susun X ke susun Y. Berarti kita cek dulu sudahnya. Kalau kemarin ya di kemarin sudah saya sampaikan gambaran tersebut. Tapi kalau sudahnya ada di sini, kalau soal itu kan sebenarnya di sini. Berarti sudut yang sama itu di tempat yang di sini ya, yang berseberangan tapi berhadapan. Dan ini kan sebenarnya berseberangan itu misalkan ya. Dan terus ini visin data gitu untuk mencetaknya maka kita harus mencari sigma fx dan fy.
Agar kita bisa tidak menyimpang lagi yang Q1 itu. Kalau sistem seimbang kan kita tahu kan sigma F kalau di hukum Newton 2 M kali A ya, ini hukum Newton 2. Nah, kalau posisinya seimbang berarti dalam keadaan seimbang A sama dengan 0, maka sigma F sama dengan 0. Gitu. Nah, kita cari dulu yang sigma Fx. Apa aja gaya yang ada pada sumbu X? Fj, ya kan? Positif, karena dia searah dengan sumbu X positif. Karena kita kalau ngomongin vektor, maka arahnya itu harus ada, gitu. Karena besaran vektor itu kan punya arah, jadi arahnya itu berpengaruh. Kemudian apalagi gaya yang ada pada sumbu X selain Fj? Apa? Ini ya, T sin theta kan? Tapi dia minus. T sin theta. Kenapa dia minus? Karena dia searah dengan sumbu X negatif, sama dengan maka Fj sama dengan T sin theta. Fj itu kan K Q1 Q2 per R kuadrat T sin theta. K-nya kita masukkan sini ya. 8,9 kali 10 pangkat kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 7 dikali 9 kali kali 9 kali 10 pangkat min 7. Ini muatannya ya. Min 7. Iya ya, min 7. Karena tadi kita 0,6 kan berarti min 7, ini 9 kali min 7. 7 per kuadratnya itu kan tadi sudah diketahui 1,5 ya. Ini 1,5 kuadrat sama dengan T sin T sin tanya, sorry, cari ini berapa? Konstantannya 8,99 ya di soal ya? Iya. Ya, bolehlah 8,99. Berapa hasilnya? Gimana? Dapat nggak? 27576 kali 10 pangkat min 5. Berapa? 2 7 57 6 kali 10 pangkat min 5. Ya. Atau
kalau kita masukin pangkat 5-nya jadi gini ya. T sin theta sama dengan 0,275. Gitu kan ya. Nah, oke. Betul. Nah, ini kita anggap sebagai, kan kita belum tahu nih T-nya berapa, kita belum tahu theta-nya berapa. Kita anggap sebagai persamaan 1. Gitu. Terus kita cari sigma Fy sama dengan 0 juga, karena gaya-gaya yang ada pada sumbu Y itu kan ada gaya berat dan gaya T cos theta ini kan. Gitu. Berarti T cos theta minus B, gaya berat. Gaya berat itu kan M kali G ya. T cos theta M kali G. Gitu. Sama dengan 0. T cos theta sama dengan Mg. Mg itu M masanya 4 kali 10 pangkat min 2. Gaya gravitasinya itu berapa? Pakai 9,8 ya. 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya itu 4 kali 0,392, Bu. 3? Berapa? 0,392. 8, 3,2 ya? Atau? Itu enggak? 0,392. Iya, Bu. Ya kan? 0,392. Oke. T cos theta. Nah, ini kita 2. Sudah. Berarti tinggal kita substitusi. Tadi ya, saya tulis lagi di sini T sin theta sama dengan 0, ya. Bu, maaf yang tadi 21576 bukan 27. 21 576. 21576. Oke, 21576 gini ya. Anggap sebagai 0,215 gitu. 5 biar lengkap lah ya. Sampai mana tadi? Oke. Karena ini kok macet pensilnya. Nol koma 21576 21576 betul. Nah, kita misalkan nih T sama dengan dari persamaan 1 ya, dari persamaan 1 T itu kan berarti 0,21576 per sin theta. Nah, ini kita masukkan ke persamaan 2. T cos theta sama dengan 0,392 T 0,21576 sin theta cos theta 0,392. Nah, sin cos ini itu apa? Ingat nggak kalian? Identitas trigonometri. Kan kalau sin theta per theta itu kan sama dengan tan theta. Berarti kalau ini diperan ya, 1 per sin theta cos theta. Itu kan dibalik ya kalau pembagian, jadi cos theta per sin
Theta. Nah, sepersin dan cos, sin per cos, sepersin per cos itu seper tan theta. Itu berarti ini 0,21576 tan 92 tan theta. Nah, tannya kita pindah ke sini berarti ya. Sini. Ini kita pindah ke sini. Paham lah kalian. 0,21576 per betul ya, 0,392. Berapa ini? Tan theta ini berapa? Nanti di arcus tan ya. Nanti dapat tetanya berapa derajat gitu. 0,21576 0,55 Bu. Betul ya, 0,55. Sudutnya berapa? 28,81 Bu. 28, coba saya lihat. Ya, betul ya, 28,81. 28,81. Inilah tetanya sama dengan 28,81 derajat. Kemudian yang B, apa yang ditanya? Yang B itu gaya tegangan talinya. Nah, gampang kalau ini udahan. Tegangan tali atau T. Tinggal kita pilih mau persamaan 1 atau persamaan 2. Itu misalkan ini ya, persamaan 2 T cos T 0,392. T-nya dicari, tetanya sudah dapat tadi 28,81 derajat. Coba dihitung berapa hasilnya. Cos yang dapat gimana? Ya, nanti kalian cari sendiri ya. T-nya berapa? T-nya kan berarti 0,39 plus per cos Newton gitu. Nanti kalian cari sendiri lah. Pasti kalian udah bisa. Yang nomor 3 ini, untuk nomor 3 ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Atau ada yang mau diulangi? Cukup ya? Tidak Bu. Nah, gimana? Cukup? Tidak Bu. Oh ya. Nah, ini silahkan absen taruh di kolom chat. Absen dulu. Saya buka dulu. Absen ya. Ya, silahkan absen. Nanti tutorial selesai, nanti absennya saya tutup. Ya, segera absen. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal 4. Soal nomor 4 nih kan, ini mirip-mirip tugas kalian kan. Saya udah koreksi ini TPB berapa ya? TPB itu lumayan. Nah, sebuah silinder berongga R1, ya ini ya R1, R1 sama dengan 2 kali 10 min 3 dan panjang L
18 mm atau 18 10 pangkat min 3, dan jari-jari R2 itu 6 R1. Tahu? Langsung kita cari aja. Ini 2 kali 10 pangkat min 3 berarti 12 kali 10 pangkat min 3. Berarti L-nya sama ya. L2, L1, L2 panjangnya sama sebesar 18 kali 10 pangkat min 3. Muatan total pada silinder 1, Q1 sama dengan kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Q2 itu sama dengan min 3 kali 10 min 3 Q1. Sorry. 3 Q1 atau min 3 kali 4 10 pangkat min 12 sama dengan min 12 10 pangkat min 12 Coulomb gitu. Di R sama dengan 2R2 dan arahnya, medan listrik di R sama dengan 5R1 dan arahnya. Nah, ini pasti sudah pernah disampaikan juga oleh Pak Yus ketika di kelas. Jadi, untuk hukum Gauss yang pertama gambar itu adalah permukaan Gauss-nya ya. Supaya kita mengetahui Q-in-nya gitu kan. Gauss itu integral tertutup E dot dA sama dengan Q per epsilon 0. Ya. Kebalik ya, malah epsilon 0. Tuh Q-nya Q-in. Tuh Q-in-nya itu adalah Q yang dilingkupi permukaan Gauss. Nah, makanya kita gambar dulu. Medan listrik untuk yang A, medan listrik di R sama dengan 2R2. Ini kan 2 di sini kan. Berarti 2R2 itu kan di luar kan. Gitu, di luar kedua silinder ini. Di sini nih misalkan. Gitu. Nah, ini permukaan Gauss pada R sama dengan 2. Nah, berikutnya tinggal kita kerjakan saja ya. Integral E dA sama dengan Q-in per epsilon 0. E integral dA, integral tertutup dA itu ya A ya, Q-in epsilon 0. E kali A Q-in per epsilon 0. E-nya dicari, A-nya itu berarti luas selimut tabung. Berapa luas selimut tabung? Ini tabungnya tanpa tutup ya. Ini tabung tanpa tutup. Jadi ini aja. Tuh, makanya tutupnya nggak usah kita hitung. Luas itu kan 2 pi RL itu kan dapatnya kan kalau kita punya tabung itu kan sebenarnya atau rectangle ya yang digulung kan. Luasnya dia ini kan kotak itu luasnya persegi itu kan luasnya sisi kali sisi ya. Sisi ini kali sisi atau panjang kali lebar. Panjangnya itu kan karena dia bentuknya lingkaran 2πr, luas lingkaran itu bukan luas, keliling lingkaran itu. Makanya rumusnya 2πrl. Dengan Q-in. Nah, Q-in-nya berapa? Berarti kalau permukaan Gauss ini ada di luar
Melingkupi berapa? Q-in-nya total ya. Nah, dia lihat karena dia melingkupi semua tabungnya, maka kan dia melingkupi dua tabung yang bermuatan ini kan, melingkupi tabung yang besar dan tabung yang kecil gitu. Jadi Q-in itu kan Q dalam permukaan Gauss. Berarti Q-topnya itu Q1 Q2 Q3 Q2 Q1 ditambah minus 3Q kalau nggak salah kayaknya iya. Nah, sama dengan minus 2Q1 atau minus 2 Q1 itu 4 kali pangkat min 12. Jadi min 8 kali 10 pangkat min 12. Nah, kita udah tahu Q-nya nih. Tinggal kita masukkan minus 8 kali 10 pangkat min 12 per epsilon 0. Epsilon 0 itu kan 8,85 kali 10 pangkat 12. Nanti ini bisa dicoret. 2, 3,14. R-nya itu kan R-nya itu adalah R permukaan Gauss. Berarti 2R berapa tadi? 2R2 ya. 2R2. 2R2L. Ini min 8 per 85. E 2 3,14. R2 tadi berapa? R2 12 kali 10 pangkat min 3. 12 kali 10 pangkat min 3. Ya, betul. L-nya sini ya, saya taruh karena dia nggak muat. 18 kali 10 pangkat. Oh, ini aja lah. Biar bagus. Nah, E 2,14 kali 2 kali 12 ya, kali 10 pangkat min 3 kali 18 kali 10 pangkat min 3. 8, berarti E itu nanti sama dengan min 8, 6,5 dikali 12 kali 10 pangkat min 3 ya, semua yang di sini pindah ke bawah ya. 18 kali min 3. Nanti kalian hitung berapa hasilnya. Gitu, kalau saya dapat nanti silahkan cocokkan ya. 3,33 kali 10 pangkat 2 Newton per. Kita lanjut yang ke B dulu. Ini tadi yang A ya. A. Yang B itu saat, nah, oh ya lupa. Ya kan tinggal kita lihat dari Q-nya. Q-in-nya itu kan negatif. Ya kalau negatif ya arah medan negatif itu berarti masuk ke dalam atau ke arah atau tabung tadi ya namanya ya.
Tuh. Ya. Nah, sekarang yang B, daerahnya itu R sama dengan 5R1. Sama dengan 5R1. Nah, 5R1 di mana? R1 di sini. R2 itu 6R1. Berarti 5R1 itu kan itu di sini ya. Dia tengah-tengah. Dia belum sampai 6, belum sampai R2 di sini nih. Ini permukaan Gauss R5R1. Yang kita kerjakan. Ya. dA sama dengan Q epsilon 0. Tinggal E kali 2 Pi. Langsung kita masukkan R1. Caranya seperti tadi ya, dikali. Nah, Q. Berapa nih Q-nya? Karena ini pada dua-duanya ini konduktor ya kan? Konduktor. Jadi masih sama, caranya masih itu. Jadi permukaan Gauss ini dia kan melingkupi hanya silinder 1 alias Q1. Itu berarti Q-nya tuh sama dengan Q1. Buat ya. 4 tuh kali 10 pangkat 4 sih. Oh iya betul. 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Kita masukkan E 2 dikali 3,11 5R1 satunya itu 2 ya. Soalnya 10 pangkat min 3 ya 4 kali 10 pangkat min 12. Nanti saya coret, bisa dicoret. Nilai E-nya itu 4 per 2 dikali 3,14 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 8,8 10 pangkat 10 pangkatnya nggak ada ya. Dari ini kurang di sini. Itu dikali 8,5. Nah, nanti kali 3 10 pangkat 2 Newton per Coulomb gitu. Caranya di A dan B ini caranya masih sama ya. Nah, dan untuk arahnya tinggal kita lihat gitu. Q-nya berapa? Q-nya positif atau negatif nih? Arah medan dari mau menjauhi silinder. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau diulangi? Jadi yang penting itu kalian menentukan Q-nya ya, Q-in-nya gitu. Tanyakan atau sudah lagi? Interupsi Bu, maaf. Key-nya dari mana ya Bu? Nge-lag soalnya Bu, sorry. Oh iya. Key-nya itu kan key. Kalau dalam hukum Gauss itu key ini tuh maksudnya
dalam gitu, atau internal panjangannya. Nah, kita punya rumus Gauss kan ini. Nah, Q-nya itu Q-in itu di sini saya tulis ya Q yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Makanya kalau ada soal itu kan pasti di kelas kita harus menggambar apa permukaan gitu. Kalau kita nggak bisa, kita nggak lingkupinya itu berapa. Untuk yang pertama itu ditanya itu kan medan listrik di 2R2 gitu. Di tugas yang kalian tuh masih bingung gitu tentang menentukan daerah, kan misalnya RA kecil dari RB kecil dari RC gitu, itu masih mungkin masih tahu gitu ya. Nah kalau ini medan listrik R sama dengan 2R2 R2 kan cuma sampai sini kan, nah kan R2 berarti R2 dia lebih jauh lagi dari R2, berarti dia di luar nih, di luar kan. Cek yang warna ungu ini 2 itu dia lebih jauh lagi. R1 misalkan luas tabung jari-jari tabung yang besar itu R1, kalau di luar tanyakan itu di daerah R2 berarti kan di luarnya kan. Gambar dulu, kita gambar permukaan Gauss-nya ada di luar kan, Gauss-nya di luar, berarti kalau dia ada 2 tabung, permukaan Gauss ini ada di tabung itu, berarti yang dilingkupi itu kan dua-duanya kan, tabung dan tabung yang kecil atau silinder dan silinder kecil. Maka kita untuk soal yang pertama kita total itu berarti kan di permukaan Gauss ini kan dua-duanya Q14 min 3 itu, makanya satunya 4. Oh ya, Q1-nya Q1 ya. Q1 kita tulis dulu, Q2-nya itu min 3 Q1. Jadi 1 tambah min itu untuk yang soal yang pertama. Q-nya kita masukkan kan. Tadi kita langsung masukkan 1 tadi 4 Q min 12, langsung kita masuk juga langsung boleh kan, sama hasilnya pasti min 8 kan, 12 kurang 4. Nah, untuk yang kedua di daerah R 5R1, kita lihat 5R1. R2 itu berarti kalau di daerah 5R1 dia di bawahnya R2 gitu, karena R2 itu cuma 6, sementara yang ditanya 5 gitu. Makanya di tengah sini saya gambarnya hijau. Permukaan Gauss yang ini berarti dia yang di luar nggak dilingkupinya, yang di dalam aja. Berarti Q-nya itu Q tabung yang dilingkupi alias Q yang kecil, alias tabung yang kecil alias Q1. Q1 sama dengan 4 kali dapat Q-nya. Dan nanti kalau A-nya ini kan nanti ada R. Nah, R-nya itu luasan ini tuh maksudnya berarti luas, jangan kalian isi luas kan Gauss. Makanya di sini dia R-nya 5R1 karena ditanya di daerah 5R1, karena jari-jarinya 5R1 tadi yang di A kita pakai 2R2 karena ini daerah 2R2. Tuh. Sampai sini tadi yang bertanya atau yang lain sudah paham? Sudah Bu, terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Kan gambar 2 keping sejajar, keping 5 cm sampai jam 2 ya. Ya udah, kalau ada kuliah dan jadi buru-buru kan. Yang mudah terakhir. Perhatikan 2 keping sejajar dengan luas tiap keping adalah 5 cm kuadrat. Berarti A-nya itu kan 5 cm kuadrat. Kita buat ke meter kuadrat, kan kalau 5 cm itu kan sama dengan 5 kali meter. Kalau kuadrat pangkatnya juga kita kuadratkan. Meter kuadrat. Yang beri muatan
ya Ki A, misalkan ini plat A, plat B itu sama dengan 4,4 kali 10 pangkat min Coulomb. Rapat muatan pada masing-masing keping. Yang pertama, yang kedua B, kuat medan, yang C, flux listrik. Gampang ya. Yang A, rapat muatan ya. Rapat muatan itu kalau dia luasan, jadi rapat muatan itu konsepnya sama kayak rapat jenis rapat ya, rumusnya rapat muatan. Berapa banyak muatan dalam, karena dia kan di luas ya. Luasan itu dia punya panjang. Kalau dimensinya 1 dia panjang aja. Kalau di dimensinya 3 dia bervolume. Gitu kan. 1D, ini 2D, ini 3D, D. Kalau 1D itu rapat luas muatan lambda. Kisah berapa banyak muatan, tapi dalam satu dimensi, cuma panjang aja. Kalau dalam 3 dimensi, berapa banyak muatan per volume, karena dimensi. Nah, kalau luasan, itu sama dengan berapa banyak muatan dalam kali 10 pangkat min 6 per A. A-nya itu kan berarti sisi kali sisi kan. 5 kali 10 min 4 kuadrat. Nah, jadi dihitung, kalian hitung, nanti hasilnya 0,88 per meter kuadrat. Tuh. Itu yang A. Kemudian yang B, yang B, ini nggak saya jelaskan lagi karena di kelas sudah jelaskan teorinya. Medan, jadi medan, bukan medan Sumatera Utara ya, medan listrik, dua buah plot berhadapan, itu rumusnya ya sama dengan epsilon 0, 0,8 kali 10 pangkat 2 Coulomb per meter kuadrat, nolnya 8,85 kali 10 pangkat ketinggalan 12. Nanti kalian dapat 10 pangkat Coulomb. Tuh. Terus yang terakhir flux. Nah, fluxnya gampang ya kan. E dot A. E-nya kalian masukin 0 kali 10 kali luasannya. Luasannya tadi 5 kali 10 pangkat min 4. Ya. Sorry. Oh. Ini udah luasan ya. Saya pikir ini tadi sisi. Berarti ini nggak kuat ya, karena dia udah luasan. Berarti dia udah nggak ada. Dia udah di sisi kali sisi. Ternyata sudah luasan. Dan nanti kalian hitung hasilnya itu 0,45 kali 10 pangkat satuan flux gitu. Saya kira mudah ya soal yang nomor 5 ini. Tuh. Nah, kita lanjut nomor 6. Nah, tadi ini nomor 6 mirip-mirip nih seperti hukum Gauss. Yang tadi yang apa? Ya, yang jangan lupa absen ya. Sebuah bola logam A mempunyai jari-jari 5. Ya kan, jari-jari ini di sini. 5 mm dan bermuatan Ki-A min 2 kali 10 pangkat min 6. Terus lagi ya. Pusat dengan bola logam. Jadi dua-duanya bola logam. Logam itu kan berarti konduktor. Nggak usah kita jelaskan lagi. Logam itu pasti menghantarkan.
logam berongga B yang bermuatan Ki B. Ini Ki B itu yang ini ya. Yang ini, yang kayak cincin itu. Bermuatan 3 kali min 6. Jari dalam dan luar bola berongga tersebut masing-masing jari-jari dalam dan luar. Dalamnya 1,5, jari-jari yang dalam, jari-jari yang luar itu 2. Jadi jari-jari bola A itu ya A ya, kecil. Tentukan medan listrik. Yang pertama dalam untuk bola pejal, sebentar ya. Bolanya itu konduktor ya, dijawab. Kalau bolanya itu konduktor, maka muatan itu ya, di permukaan. Ya, lihat ya, permukaan. Berarti kalau kalau R ini kan A, kecil dari A itu kan berarti di sinilah ya, di sekitar sini, dia belum sampai itu. Berarti kalau muatan itu tersebar pada permukaan bola, kalau di sini kan harus digambar dulu kan Gauss-nya, permukaan Gauss. Di dalamnya dia nggak melingkupi apa gitu. Ki itu berarti medannya itu juga sama dengan 0 gitu, karena medan listrik K, Ki, R ya, itu maka Q-nya R kuadrat, kalau Q-nya 0, E-nya juga 0 gitu. Kemudian yang B 1,2A. Nah, coba di sini ya, diperhatikan. B, R-nya itu 1,2A. Ini 1, R R 1,0. Lihat ya. Ini dari titik sampai lingkaran dalam itu 1,5. Berarti 1,2 itu kan dia lebih besar dari A sampai 1,5. Kalau kita gambar di sini nih permukaan Gauss-nya. Sini ya. Di tengah-tengah. Gitu. Maka pakai hukum Gauss. E, dA, Q-in, A-nya berapa? A itu lingkaran ya. Luas lingkaran, tahu lah ya luas lingkaran. Kalau tadi kan luas tabung 4 pi RL. Pi R kuadrat. Nah, Q-in-nya berapa? Ini kan permukaan Gauss-nya di sini, berarti yang dilingkupi, yang di dalam itu kan cuma bola A. Bola A, Q-in-nya berapa? Q-in-nya sama Q A itu min 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kan kita masukkan min 2 per 5 kali 10 pangkat min 12. Betul ya? Nanti kalau saya salah dikoreksi ya. Nah, udah. 2 kali 10 pangkat min 6, 4 dikali 3,14, R-nya itu kan berarti ini kan luas. Untuk yang B tadi kan daerah R berapa tadi? Sama dengan 1,2 kita masukkan R-nya 1, A-nya
betul ya, A-nya itu 5 kan, 5 mili itu 10 pangkat min 3 tuh dikali 8. Nah, nanti kalian hitung hasilnya min 4,99 kali 10 pangkat 12 Newton 12 per arahnya juga nggak? Nah, tentukan arahnya, kalau medannya kita lihat Q-nya lah. QA negatif, berarti arahnya masuk ya, arahnya masuk arah bola atau ke arah pusat bola. Yang C daerah dari R kecil dari 2A. Nah, sama aja, kita gambar dulu garis medannya. Oranye. Nah, dia ya 1,5 sampai itu kan 2A itu 2A sampai sini. Ini maksudnya dia itu R-nya itu lebih besar dari 1,5 tapi lebih kecil dari 2A, berarti tengah-tengah sini. Kalau kita baca ya, ini 1,5 itu lebih kecil dari R, berarti, dan R itu lebih kecil dari 2A. Intinya dia di sini nih, bola logam yang B. Berapa E-nya? E-nya juga sama dengan 0, karena kita tahu dua-duanya konduktor. Dalam konduktor, hanya ada di permukaan. Gitu. Jadi tidak ada E-nya. Q-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, yang terakhir, yang D, di R, dengan ya R sama dengan 5. Tulis R sama dengan 5A. Tegak DA sama dengan 0. Nah, Q-nya tulis, kita gambar lagi di sini. Berarti kan dia lebih besar daripada 2A, 5A kan? Berarti di sini. Berarti Q ini yang dilingkupi kan dua-duanya. Permukaan gas itu melingkupi bola logam A dan logam B. Maka Q ini itu total QA plus QB. Kali ditambah kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 1 kali 10 pangkat min 6. Ya, tinggal kita masukkan. 4pi R-nya ya. Pi R kuadrat dengan 10 pangkat 8,5 kali pangkat min 12. Di sini 10 pangkat min 6 per 4, 3,14. R-nya sama dengan 5. 5 kan? 5 kali 10 pangkat min 3 kan? 5 mm. 5 kali 5 kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 3 kuadrat kali 8. 5 kali 10 pangkat min. Oke, tadi ini harusnya ini kuadrat ya. Kuadrat
karena R kuadrat. Hasilnya nanti kalian dapatnya 1,43 kali 10⁻12 Newton per Coulomb gitu. Oke. Arahnya kemana? Arahnya kita lihat Q-nya positif. Berarti E-nya keluar. Pusat gitu. Udah sampai sini udah selesai ya soal kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang mau diulangi? Sudah cukup? Cukup ya? Di absen semua? Sudah, Bu. Kalau Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti recordnya dan coret-coretannya insya Allah saya bagikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak.